Perkenalkan, nama saya Karina Tria Herawati Basuki dengan nomor NIM 2308 0694 205 dari kelas akuntansi 2023G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan. Saya mengambil studi kasus pada toko Samudra Mebel Tulungagung. Di subbab yang pertama, saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima batasan istilah. Saya mengambil judul ini karena kinerja keuangan pada perusahaan itu kan dapat digunakan sebagai gambaran umum mengenai keadaan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dalam suatu periode, itu tuh dapat dilakukan menggunakan laporan keuangan berupa analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang sangat penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai usaha mereka untuk mempertahankan kinerja dan stabilitas mereka dari kegiatan usaha perusahaan. Analisis laporan keuangan itu dapat dilakukan dengan menganalisis setiap rasio keuangan, ya dimana salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis itu adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini tuh juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Intinya itu, kinerja perusahaan itu merupakan alat analisis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengetahui bagaimana gambaran keadaan keuangan suatu perusahaan dan juga untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua adalah rumusan masalah. Masalah yang saya ambil yaitu bagaimana sih kinerja keuangan perusahaan pada toko Samudra Mebel periode tahun 2020 sampai 2022 berdasarkan analisis rasio profitabilitas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas pada toko Samudra Mebel Tulungagung. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya ambil ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini tuh dapat memperluas wawasan terkait dengan kajian bidang akuntansi, khususnya tentang rasio profitabilitas. Sedangkan dalam manfaat praktis dibagi menjadi 3, yaitu bagi perusahaan, bagi akademis, dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi perusahaan, peneliti ini menjadi tolak ukur bagi toko Samudra Mebel Tulungagung dalam mengkaji kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas. Sedangkan bagi akademis, diharapkan dapat memperkaya referensi perbendaharaan kepustakaan di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait analisis rasio profitabilitas. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian yang sejenis. Selanjutnya yang kelima adalah batasan istilah. Batasan istilah dari penelitian ini adalah rasio profitabilitas, yang artinya adalah kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan objek yang saya ambil yaitu toko Samudra Mebel Tulungagung. Selanjutnya di subbab kedua saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Ada 3. Yang pertama adalah laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Yang kedua, ada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dari hasilnya itu diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, ada rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Ada 5 jenis rasio, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio penilaian atau rasio ukuran pasar, dan yang kelima rasio profitabilitas. Di sini saya menggunakan rasio profitabilitas untuk penelitian saya. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini tuh juga digunakan untuk memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ada 4 rasio profitabilitas yang saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama gross profit margin atau GPM, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Dapat dituliskan GPM sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan bersih dikali 100%. Yang kedua, ada net profit margin atau NPM, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Dapat dituliskan NPM sama dengan laba bersih dibagi total penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, ada return on asset atau ROA, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dapat dituliskan ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan yang keempat, ada return on equity atau ROE, yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dapat dituliskan ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya, hubungan analisis rasio keuangan dengan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk mengukur kinerja suatu laporan keuangan tersebut. Nah, dari laporan keuangan itu dapat diketahui keadaan finansial dari hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Tingkat kesehatan perusahaan itu dapat diketahui melalui analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisisnya itu tadi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisis laporan keuangan itu sangat penting bagi pihak-pihak yang mengurusi perusahaan. Selanjutnya, di subbab ketiga saya akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama jenis penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga sumber data dan data penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, dan yang kelima teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menganalisa data berupa angka dengan cara melakukan perhitungan, kemudian mendeskripsikan hasil perhitungan tersebut dengan dibantu catatan
atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Penelitian ini saya lakukan pada toko Samudra Mebel Tulungagung yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang saya gunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam data primer, penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada kepala toko di toko mebel tersebut. Sedangkan dalam data sekunder, penelitian ini tuh memperoleh hasil laporan keuangan dari perusahaan itu. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik wawancara dengan cara datang langsung ke toko tersebut, lalu melakukan wawancara dengan kepala tokonya. Data yang saya dapatkan yaitu berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Yang kelima, yaitu teknik analisis data. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan studi deskriptif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data yang banyak memuat menggunakan angka-angka dengan cara melakukan perhitungan, kemudian mendeskripsikan hasil perhitungan tersebut. Nah, dalam penelitian saya ini, saya melakukan perhitungan menggunakan rasio profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.